Semua, assalamualaikum. Kali ini aku belanja kebutuhan sayuran, tapi karena pada saat aku belanja ini harinya weekend, jadi kayak rame banget pasar. Dan aku nggak berani lama-lama karena ini masih PPKM juga, jadi nggak sempet terrecord waktu di pasar. Oh ya, buat teman-teman yang harus tetap keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Dan ini hasil dari belanjaanku. Sebenarnya aku nge-record ini sudah sekitar hampir seminggu yang lalu, cuma aku baru sempet ngedit ini. Jadi kayak banyak yang lupa kayak gitu ya teman-teman, karena ada suatu hal jadi ngeditnya tuh benar-benar tertunda banget. Ini aku belanjanya di dua tempat, di dua pasar maksudnya teman-teman ya, karena aku menyesuaikan dengan harga juga. Untuk tempe dan tahunya ini aku cari di pasar yang dekat sini aja karena lebih murah dibanding dengan pasar yang biasa aku beli itu. Tempe satu papan yang besar ini sekitar harganya 14.000 aja, dan untuk tahu ini harganya satu bungkus 3.000, aku beli dua bungkus. Untuk yang lainnya aku belanja di pasar yang biasa aku beli, di pasar Segiri ya teman-teman. Ini aku beli daun singkong, ini 3 ikat cuma 5.000 aja. Terus aku juga beli terong, ini isinya ada sekitar 4 terong ungu. Aku lupa harganya berapa itu ya teman-teman, kayaknya kalau nggak satu sekitar 6.000-an kayak gitu. Biasanya terong ini aku olah jadi terong balado aja atau dibuat terong tepung, karena suamiku cuma suka terong digitukan. Kalau misalnya ditumis atau diapakan lagi dia nggak terlalu doyan. Lanjut aku beli labu putih, ini harganya 8.000. Ini nggak ditimbang sih, aku cuma beli 1 biji kayak gini, ukuran sedang itu 8.000. Lalu daun sop 1 ikat ini 5.000. Biasanya tuh 5.000 banyak banget isinya, cuma nggak tahu lah ini dapetnya tadi yang kecil. Lalu toge ini 1 bungkus 5.000. Jagung manis sudah dibuka kayak gini, satunya 2.000, aku beli 3 jadi 6.000. Kayu putih ini harganya 8.000, aku nggak tahu berapa ons ini. Tomat 5.000. Lalu kol ini harganya sekitar 4.000 aja. Wortel setengah kilo 8.000. Lalu bawang putih ini beli setengah kilo aja 14.000, karena bawang merahku masih ada jadi beli bawang putih aja. Lalu ini kentang 1 kilonya 14.500. Lombok ini aku beli 5.000 aja karena cuma suamiku aja yang makan lombok. Daun bawang 2.000. Jeruk nipis 3 buah 2.000. Lalu timun aku lupa harganya ini berapa. Lengkuas 2.000. Bunga lawang 1 bungkus ini 5.000. Aku selalu stok ini karena ini enak banget kalau dicampur sama makanan. Pala 3 biji ini 5.000. Yang terakhir aku beli daging ayam itu sekitar 40.000 satu potong, tapi aku lupa record, sudah masuk dalam kulkas duluan kayaknya. Aku beli lauk pauknya sedikit aja karena sebelumnya tuh masih ada lauk, masih ada daging kurban kemarin. Selanjutnya aku mau nyimpan sayuran ini ke dalam kulkas, tapi nggak semuanya sih taruh dalam kulkas. Contohnya kentang ini aku nggak taruh kulkas karena suhu dingin dalam kulkas itu akan mengubah pati dalam kentang menjadi gula, akan membuat rasa kentang menjadi manis dan juga keras. Tapi itu bukan alasan satu-satunya ya teman-teman. Sebenarnya menyimpan kentang dalam kulkas itu bisa meracuni tubuh, karena ketika pati sudah berubah jadi gula, ini akan menyebabkan reaksi kimia yang berbahaya ketika nanti kentangnya dimasak. Untuk penjelasannya lebih jelas kan bisa baca di sini ya. Lanjut aku mau nyimpen wortel. Wortelnya ini nggak aku kupas, langsung aku taruh aja dalam kotak seperti ini karena ini masih ada ruang. Jadi sebelahnya aku taruhkan tomat. Ini aku mau kasih tahu kalian, tomat bulan lalu masih ada dan itu masih seger kayak gini. Nah, karena aku kasih tisu di atasnya, jadi dia nggak mudah busuk. Padahal sudah sebulanan di dalam kulkas tapi masih segar. Aku lupa ternyata masih punya tomat, jadi aku beli lagi tadi. Jadi aku campur aja yang tomat bulan lalu aku taruh paling atas karena supaya nanti bisa dipakai duluan. Lalu diberi tisu sampai permukaan atasnya seluruhnya tertutup. Tujuannya agar sayuran yang ada di dalam ini nggak mudah busuk ya teman-teman. Lanjut untuk toge ini aku taruh di wadah yang tertutup juga. Kalau yang tadi cuma bagian atasnya aja yang tutup pakai tisu, untuk toge ini dia beda, jadi bagian bawahnya dan bagian atasnya nanti ditutup pakai tisu, karena toge ini lebih mudah untuk
busuk ya teman-teman. Karena tadi tempatnya terlalu kecil dan tidak muat, jadi aku ganti ke tempat yang lebih besar lagi. Ini dengan teknik yang sama, bagian tisunya terletak di bagian bawah dan nanti pada bagian atasnya juga. Selanjutnya untuk terong ini aku nggak taruh di tempat kayak sebelumnya, karena menurut aku terong ini nggak mudah busuk, jadi aku taruh aja di dalam plastik. Aku pakai plastiknya ini 2 lapis, jadi dia lebih awet aja kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk penyimpanan terong versi aku cuma seperti ini aja. Lanjut untuk kubis atau kolnya ini, sebelumnya kolnya aku mau bungkus pakai kertas apa aja ya teman-teman, yang penting itu dia bahannya seperti ini, bisa koran, bisa majalah, kalender. Setelah nanti dibungkus itu kalian bisa karetin jadi kayak supaya lebih rapat aja, baru nanti taruh dalam plastik dan taruh dalam kulkas. Pengalaman sebelumnya aku taruh dalam plastik aja dari kulkas itu mudah banget buat busuk, dan juga pernah aku taruh dalam suhu ruang nggak aku kasih apa-apa, itu juga mudah busuk ya teman-teman. Terus aku lihat-lihat di YouTube, ternyata cara seperti ini lebih efisien menurut aku, dan aku udah buktikan sendiri kalau toko biskuit ini yang aku simpan dengan cara seperti ini bisa awet sampai 1 bulan lebih. Atau kalau teman-teman punya cara lain yang juga yang penting awet kolnya itu, kan bisa chat, maksudnya komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Lanjut ke perjagungan. Jagungnya ini aku mau pipil aja, tapi sebelumnya ini sudah tak cuci dulu ya teman-teman. Kan bisa pipil pakai tangan atau mau pakai pisau, tapi biasanya kalau pakai pisau itu dia mudah terbelah kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini semua sudah selesai dipipil. Selanjutnya aku mau taruh dalam plastik aja, terus taruh di freezer, karena cara tersebut lebih awet sih menurut aku. Ini aku bungkusnya jadi 2 bungkus, jadi nanti kayak nggak bolak-balik buka kayak gitu misalnya dibutuhkan. Karena biasanya kalau taruh dalam kulkas yang bagian bawah itu, di sealernya itu biasanya cuma seminggu itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda busuk. Lebih awet kalau taruh dari freezer. Jadi kalau taruh dari freezer itu bisa tahan sampai 1 bulanan. Selanjutnya daun singkong sudah aku pilihin, jadi tangkainya sudah tak buang, jadi aku pilihin yang masih muda-muda kayak gitu. Daun singkong ini aku taruh dalam plastik aja. Aku mau jadikan 2 plastik karena ini sudah terlalu penuh sih menurut aku, jadi juga lebih gampang kalau misalnya nanti mau ngambil. Lalu untuk penyimpanannya aku taruh kulkas di box paling bawah, itu menurut aku awet juga sih. Oh iya, masing-masing 1 bungkus itu aku kasih plastiknya 2 lapis, jadi supaya lebih awet aja kayak tadi terongnya. Selanjutnya sawi putih ini aku taruh dalam tempat seperti ini yang tertutup. Bagian atasnya aku kasih tisu lagi, jadi supaya awet kayak gitu. Tapi ini aku nggak cuci ya teman-teman, jadi langsung aku taruh kayak gini aja. Lanjut timunnya aku taruh dalam kresek kayak gini aja, terus aku taruh dalam boxnya. Lalu untuk lengkuas kalian bisa taruh di suhu ruang atau taruh dalam kulkas. Tapi kalau taruh kulkas baiknya dibungkus plastik seperti ini ya teman-teman, baru taruh di box aja. Selanjutnya cabenya ini aku taruh dalam wadah, tapi sebelumnya wadahnya ini tak lapisi dulu dengan tisu bagian bawahnya, sama seperti menyimpan toge tadi. Oh ya, sebelumnya kalian juga harus pisahkan mana cabai yang sudah mau busuk atau sudah busuk, karena kalau misalnya dijadikan satu, nanti cabai yang segar atau lombok segar nanti bisa keikut busuk juga. Jadi alangkah baiknya kalau disortir terlebih dahulu. Setelah itu tutup lagi pakai tisu, dan jangan lupa tutup pakai tempat wadahnya juga. Kalian taruh di kulkas, cukup di chillernya aja, jangan taruh di freezer ya. Jeruk nipis langsung aku taruh box aja. Bunga lawang aku taruh di tempat penyimpanan bumbu dan juga pala. Lanjut bawang putihnya ini, kebetulan aku dapat bawang putih yang kering kayak gitu ya teman-teman, jadi aku nggak perlu buat jemur lagi. Tapi kalau kalian dapat yang lembab, jadi baiknya dijemur dulu supaya nggak mudah busuk. Aku taruhnya di suhu ruang aja. Ini aku taruh di tempat bekas sendal nih ya teman-teman. Ini tempatnya menurut aku sih awet aja, karena banyak lubangnya kayak gini, jadi tuh bawang putihnya tuh nggak mudah untuk busuk dan lembab juga. Untuk daun bawang ini sebelumnya aku udah cuci dulu, lalu aku tiriskan. Ini sudah kering juga. Aku mau potong bagian bawahnya ini yang dekat akar, karena nanti ini mau bisa buat ditanam lagi, jadi ya lumayan ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini bisa tanam lagi, kalian bisa tanam di tanah ataupun ditaruh di air. Lanjut aku potong-potong dulu bagian daunnya
kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Setelah itu masukkan ke dalam wadah tertutup seperti ini ya teman-teman. Aku taruh di pinggir dulu karena nanti di sebelahnya aku mau taruh bagian batangnya. Sengaja aku sendirikan karena biasanya bagian batangnya itu kalau mau dipakai harus ditumis dulu supaya nggak langu. Nah, ini sudah selesai, langsung dimasukkan di sebelahnya aja. Masukkan semuanya, jangan sampai ada yang tersisa ya teman-teman. Selanjutnya lagi daun sopnya ini aku udah cuci dulu, udah aku tiriskan juga jadi sudah kering kayak gitu ya teman-teman. Bagian bawahnya sudah aku juga potong, udah bersih seperti ini. Lanjut aku mau potong kecil-kecil aja, nanti aku taruh di sebelahnya daun bawang tadi karena tadi masih ada ruang yang kosong. Setelah itu kalian tutup lalu taruh di freezer, jadi ini bisa awet sampai kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya 2 bungkus tahu ini aku cuci bersih dulu. Setelah itu aku mau rebus sampai mendidih. Sambil menunggu tahunya mendidih, ini aku potong-potong tempenya dulu karena tempenya ini besar ya teman-teman, jadi nggak bakal habis kalau misalnya dipakai hari ini. Jadi aku mau potong beberapa bagian. Untuk potongan pertama ini aku potong kecil-kecil aja seperti ini. Aku mau buat tumis tempe atau sambal goreng tempe gitu ya teman-teman, untuk menu hari ini. Karena hari ini capek dari pasar dan juga nyusunin sayur-sayurannya, jadi hari ini masaknya yang simple aja. Ini sudah mendidih ya teman-teman tahunya, langsung dimatikan aja kompornya dan dibiarkan sampai dingin. Sebelumnya tiriskan dulu ya teman-teman supaya tahunya tuh lebih cepat dinginnya. Sembari menunggu tahunya dingin, ini kita sambil-sambil aja kerjanya supaya cepat ya teman-teman. Goreng tempe yang tadi sudah dipotong-potong kecil-kecil, ini buat ditumis tadi ya teman-teman. Goreng sampai kering, atau kalau misalnya kalian nggak suka yang terlalu kering bisa juga setengah matang kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah berwarna kecoklatan, kalian bisa angkat dan ditiriskan. Selanjutnya ini sisa tempe tadi, lalu aku potong lagi jadi menjadi 2 bagian. Sebagiannya ini aku mau goreng setengah matang, aku potongnya ukuran sedang aja. Sebagiannya lagi aku biarkan, maksudnya aku nggak goreng gitu ya teman-teman, jadi langsung tak taruh kulkas aja karena rencananya ini aku mau goreng pakai garam biasa gitu buat nemenin sayur urap request dari suamiku. Tempenya aku goreng setengah matang karena nanti masukkan kulkas jadi supaya awet kayak gitu ya teman-teman. Lanjut ini tahunya sudah dingin, aku mau masukkan plastik, tapi kalau kalian mau pakai tempat juga nggak apa-apa. Setelah itu nanti kalau sudah masukkan plastik kasih air sedikit, tapi air masak ya teman-teman, baru nanti masukkan ke dalam kulkas, masukkan di chillernya aja. Menurut aku dengan cara seperti ini nih bisa awet sampai kurang lebih 2 mingguan. Tahunya jadi nggak bau, nggak kecut juga. Selesai dengan pertahu-tahuan, lanjut ini ke pertempe-tempean lagi. Jadi ini tempenya yang tadi aku potong kecil-kecil, aku tumis atau di sambal goreng kayak gitu ya teman-teman. Pakai bumbu yang paling simple aja, aku semuanya aku nggak ulek atau di blender gitu, aku cuma di rajang-rajang aja supaya cepat. Sambil menunggu tumis tempenya masak, ini tempe yang tadi aku goreng itu sudah masak ya teman-teman. Aku taruh tempat seperti ini, harusnya tadi masaknya setengah masak aja, tapi karena aku tinggal jadi dia kematangan kayak gini, jadi nggak apa deh. Disitu kalau misalnya sudah dingin bisa taruh di kulkas bagian bawah aja ya teman-teman, jadi lebih awet aja. Kalau misalnya tempe yang belum masak kan itu kita harus cepat olahnya, kalau enggak dia mudah banget buat busuk. Oh ya teman-teman, ini aku tunjukkan hasil dari aku nanam daun bawang. Aku nanamnya ini pakai daun bawang yang aku beli di pasar. Bagian kayaknya itu yang ada akarnya ditanam di polybag seperti ini. Nah itu alasannya tadi aku ada ninggalin daun bawang bagian batangnya beserta dengan akarnya itu karena mau tanam lagi seperti ini. Jadi kan lumayan ya teman-teman, kalau misalnya sudah habis bawangnya di kulkas bisa petik langsung di polybag sendiri. Dan ini tumis tempenya sudah jadi. Sebelumnya aku selalu nyicipin dulu makanan jadi supaya rasanya itu pas. Aku makan dulu sama suamiku karena ini sudah mau sore,
karena beberes setelah belanja itu banyak banget makan waktu. Oke deh, kita mau makan dulu ya teman-teman. Belanjaku kali ini habisnya kira-kira 180.000 tuh sudah sama ayam. Biasanya ini awet sampai kurang lebih 3 mingguan karena kita cuma berdua aja, jadi itu menyesuaikan dengan jumlah anggota keluarga ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Bantu support aku ya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ya. Semoga video ini bermanfaat.